Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara pada akhir abad ke-13. Awalnya bernama Sulu. Ia memeluk Islam dan menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sultan Malik Al-Saleh wafat sekitar tahun 1297 dan dimakamkan di Aceh. Masih menjadi situs sejarah penting yang dihormati. Yang kedua, Sultan Ahmad 1326 sampai 1328 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga yang dimiliki gelar sebagai Sultan Malik Al-Thohir II. Pada masa pemerintahan, Kesultanan Samudra Pasai dijelajahi oleh seseorang dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, beliau adalah seseorang yang sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan ajaran agama Islam dan bekerja keras untuk menyebarkan seluruh ajaran Islam ke seluruh wilayah Samudra Pasai. Sultan Alauddin Inayat Shah, beliau adalah salah satu atau dia adalah Sultan ketiga dari Kesultanan Aceh, dan dia adalah peletak dasar kejayaan pada Kesultanan Aceh. Dia kerjasama dengan Kesultanan Turki Utsmani, dan dia juga bekerjasama dengan kerajaan Islam di dunia. Nah, karena itu pada pemerintahannya terkenal sangat jaya, dan militer militernya juga sangat kuat karena dibantu oleh Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Riayat Shah juga dia berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dia mendatangkan pendakwah dari Persia dan India sebelum terbentuknya kadar-kadar pendakwah di Kesultanan Aceh. Lalu dia juga menyebarkan agama itu melewati pelosok-pelosok Sumatera, bahkan sampai ke Minangkabau dan Finlandia. Yang keempat ada Wali Songo. Wali Songo merupakan sebuah wali atau sunan yang melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai macam saluran dakwah, di antaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Selain berdagang, mereka juga berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, proses dakwah penyebaran Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan. Yang kelima, Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Mangaringa Daeng Manropia. Dinobati sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau tokoh yang berjasa sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Penyebarannya dalam agama Islam di masa Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Sumbawa atau Buko, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Dajo, dan Bone. Penyebaran Islam di kerajaan Goa yaitu termasuk perjuangan dakwah dari Datuk Ri Bandang atau Abdul Makmur Khalid Tunggal sebagai seorang ulama dari Minangkabau. Yang keenam ada Datuk Tanggung Parangan atau Habib Hashim bin Musyayah bin Abdullah bin Yahya. Beliau seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau adalah ulama Minangkabau yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, melalui pendidikan di surau dan penyebaran ajaran tasawuf. Beliau berhasil memperkenalkan Islam secara damai dan menyatu dengan budaya lokal. Beliau juga membangun jaringan dengan ulama lain, memperkuat pengaruh Islam di masyarakat, dan yang terakhir, mengokohkan peran agama dalam kehidupan sosial. Pendekatannya yang adaptif membuat Islam mudah diterima dan berakar kuat di Sumatera.
Yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan di Ternate pada waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan juga dari seorang ulama yang bernama Datuk Maulana Hussein. Salah satu peran penting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam juga mendirikan pesantren dengan langsung mendatangkan gurunya dari Jawa. Selain tokoh-tokoh di atas, ada juga tokoh-tokoh lain, yaitu ada Abdul Sayyid Abdul Rahman, Abdul Samad Al-Palimbani yang berasal dari Palembang juga Sumatera Selatan. Ada juga ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, yakni Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Keduanya memiliki jasa besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara melalui para muridnya. Oh my God! Wow!